Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi relasi dan fungsi ya. Langsung saja di sini submaterinya itu ada 4. Yang pertama, pengertian fungsi. Yang kedua, jenis-jenis fungsi. Yang ketiga, pengertian relasi. Dan yang keempat, implementasi relasi dan fungsi dalam budaya. Yang pertama, pengertian fungsi. Fungsi adalah hubungan atau relasi antara dua himpunan yang menghubungkan setiap elemen dari himpunan pertama atau domain dengan tepat satu elemen di himpunan kedua atau kodomain. Jadi kan sesuai yang diketahui ya, kalau fungsi itu ada dua himpunan, yaitu yang pertama himpunan domain dan yang kedua itu himpunan kodomain. Oke, jadi lanjut ke materi yang kedua yaitu jenis-jenis fungsi berdasarkan hubungan domain dan kodomainnya. Di sini ada 3 jenis fungsi, yaitu satu fungsi injektif atau fungsi satu-satu, yang kedua fungsi surjektif atau fungsi onto, dan yang ketiga fungsi bijektif atau fungsi berkorespondensi satu-satu. Jadi diingat ya untuk jenis-jenis fungsi berdasarkan hubungannya itu ada 3. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Dalam pengertiannya, suatu fungsi F, A, ke B dikatakan injektif jika anggota himpunan B atau kodomain mempunyai banyak satu pasangan himpunan A atau domain. Dengan kata lain, tidak ada dua elemen berbeda di domain yang mempunyai pasangan yang sama di kodomain. Jadi di sini ada ya di gambarnya bahwa fungsi injektif itu atau fungsi satu-satu, jadi himpunan domain atau himpunan pertama dan kodomainnya itu tepat memiliki satu pasangan, nggak bisa double. Jadi dari himpunan yang pertama dan yang kedua itu satu gitu pasangannya. Bisa dipahami? Nah, lanjut yang fungsi yang kedua ya, yaitu fungsi surjektif atau fungsi onto. Nah, pengertiannya itu suatu fungsi F, A ke B dikatakan surjektif. Setiap anggota himpunan A atau kodomain mempunyai pasangan di himpunan atau domainnya. Dengan kata lain, daerah hasil sama dengan kodomain. Jadi di sini kan ada dua himpunan ya, himpunan A sebagai domain dan himpunan B sebagai kodomain. Nah, untuk fungsi surjektif itu, si kodomainnya itu boleh mempunyai dua cabang di domainnya. Seperti ini, dari yang balik ke himpunan A itu ada dua si cabangnya gitu, si pasangannya jadi ada dua. Jadi kan kalau yang tadi itu fungsi satu-satu itu dari himpunan A ke himpunan B itu kan satu pasangannya. Nah, kalau untuk fungsi surjektif itu dari kodomainnya itu boleh bercabang dua gitu pasangannya di domain. Terus lanjut ke fungsi yang terakhir itu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Pengertiannya, suatu fungsi F, A ke B dikatakan bijektif jika fungsi tersebut sekaligus merupakan fungsi surjektif dan setiap elemen di domain dipasangkan tepat satu elemen di kodomain. Dan setiap elemen di kodomain dipasangkan tepat satu elemen di domain. Jadi ini masih pasangannya itu sama kayak yang pertama.
Jadi pasangannya harus tepat satu pasangan gitu. Gak boleh ada yang double dari kodomain maupun yang dari domainnya. Jadi fungsi bijektif itu fungsi yang termasuk kepada dua fungsi yang pertama. Nah, lanjut ke yang kedua tadi kan fungsi dan di sini ada sekarang itu relasi. Pengertiannya, relasi adalah hubungan antara dua himpunan di mana setiap elemen dari himpunan pertama atau domain dapat berhubungan dengan satu atau lebih elemen di himpunan kedua atau kodomain. Relasi dapat dianggap sebagai sebuah aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Itu tadi untuk definisi dari relasi ya. Nah, di sini ada contoh untuk relasi. Contohnya diketahui A itu sama dengan 2, 5, 6. Dan himpunan B ada 3, 4, dan 5. Bisa dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu 1. Diagram panah kurang dari 2. Himpunan pasangan berurutan 3. Diagram kartesius. Jadi dari dua himpunan ini, dari contoh soalnya, yang himpunan A dan B bisa dinyatakan sebagai relasi dengan 3 bentuk ini. Yang pertama diagram panah kurang dari, berarti misalkan 2 kurang dari 3, 5 kurang dari 6 misalkan. Atau sebaliknya ya, asalkan ini tandanya itu kurang dari. Terus yang ketiga itu diagram kartesius. Diagram kartesius itu, jadi misalkan si A-nya itu sebagai garis horizontal atau sumbu X-nya dan B itu sebagai garis vertikal atau sumbu Y-nya. Nah, di sini dari soal yang tadi, yang pertama diagram panah kurang dari. Diketahui tadi ya sesuai yang di soal, himpunan A-nya itu 2, 5, dan 6, dan himpunan B-nya itu 3, 4, dan 5. Di sini dipetakan ya, jadi 2 itu kurang dari yang himpunan A sebagai domain nilainya 2, berarti kurang dari berapa aja? Berarti kurang dari 3, 4, 5, sehingga ini teh. Terus kalau 5 kurang dari, oh ini ya, 7 ya, maaf. Ini 5 kurang dari 7 dan 6 juga kurang dari 7. Nah, dari bentuk diagram panah ini tuh didapatkan sebuah himpunan pasangan berurutan sesuai dipetakannya dari diagram panah di sini gitu. Yang pertama itu 2,3, 2,4, 2,5, 2,7, 5,7, dan 6,7. Jadi untuk mendapatkan pasangan berurutan ini tuh dari gambar diagram panah sesuai dipasangkannya gitu. Nah, di sini bentuk diagram kartesiusnya. Di sini misalkan sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X-nya misalkan B. Ini tuh sumbu Y-nya 3 dan seterusnya. Jadi itu dihubungkan. Jadi titik ini tuh eh, himpunan pasangan berurutannya gitu dari sumbu X dan juga sumbu Y. Oke, sebelum ke itu kan tadi udah dijelasin ya tentang relasi dan juga fungsi. Apakah ada yang belum dipahami atau mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, cukup Sudah jelas gitu tadi penjelasannya. jelas. Dapat dipahami ya materinya. Cukup. Kalau udah cukup, berarti langsung ke kesimpulannya aja ya. Jadi, di sini kesimpulannya, relasi merupakan hubungan antara dua himpunan, di mana satu elemen dari himpunan pertama dapat berhubungan dengan satu atau lebih
elemen dari himpunan kedua. Tidak ada batasan pada jumlah pasangan untuk elemen yang sama dalam himpunan pertama, sedangkan fungsi adalah jenis khusus dari relasi di mana setiap elemen di domain atau himpunan pertama berpasangan dengan tepat satu elemen di kodomain atau himpunan kedua. Tiap elemen di kodomain tidak boleh berhubungan dengan lebih satu elemen di kodomain. Dengan kata lain, semua fungsi adalah relasi, tetapi tidak semua relasi adalah fungsi. Dapat dipahami ya dari kesimpulannya juga. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk les hari ini. Karena tadi kan katanya sudah paham juga, gak ada yang mau ditanyakan, jadi mungkin sudah cukup ya. Atau ada yang mau ditanyakan hal yang lainnya? Tidak. Tidak ada. Ya, mungkin sudah cukup ya. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.